Panser pun ini temut. Itu panser pun tidak temut. Panser pun tidak temut. Nggih, ngajeng nih. Godaan. Wis. Untungnya nggak tokan.
Mriki lho, asam-asam kuncir. Tutup tapi. Tutup. Niku pokok lak mriki kok jam 12, pun telas. Oh itu. Pokok nganu bening lak mriki lak. Kloyo nganu butek enten santene. Lak kene nganu bening. Jakarta yang mau akhirnya taruh dari itu warung latar-latar Naik yuk. Perjalanan menuju Candi Ngetos sekarang melewati tengah hutan. Alhamdulillah hari ini dikawal oleh sahabat-sahabat Banser dari Ngetos. Barang penting
apa? Makasih dah. Agak pekan. Eh, Ini merupakan sebuah candi yang disebut oleh masyarakat Candi Ngetos yang berada di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Ini ada di sebelah selatan candi. Ini ada 4 sisi, sebelah selatan, ada timur, di timurnya. Di timur itu bagiannya agak rusak. Ya, ini agak-agak kelihatan di timurnya. Di timur, kemudian lanjut. Ini sebelah utara. Ini bagiannya juga sudah hampir patungnya sudah nggak kelihatan. Ini bagian utara Candi Ngetos. Kemudian ini di sebelah barat Candi Ngetos. Ini lokasinya tepat di bangunan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, alhamdulillah pada malam Jumat hari ini kami bersama rombongan Ansor dan Banser dari Kecamatan Lengkong mengadakan ziarah ke makam para wali yang ada di Kecamatan Ngetos. Alhamdulillah tadi ketika perjalanan kami dikawal oleh sahabat Banser dari Ngetos, dan juga alhamdulillah hari ini juga ada sahabat Banser dari Gondang juga ikut dalam perjalanan kami. Nah, ketika kami berada di sini ada beberapa makam para wali. Di antaranya yang pertama adalah makam Syekh Abdul Malik Ibrahim Alatos. Yang kedua makam Ki Ageng Selo Prawoto. Yang ketiga makam Nyai Kotijah. Yang keempat makam Saudagar Cina. Yang kelima makam Syekh Abdus Salam. Yang keenam makam Syekh Abdul Hamid. Yang ketujuh makam Syekh Abu Syafi'i. Yang kedelapan adalah makam Syekh Yusuf Abu Hamid. Nah, uniknya di samping makam ini ternyata ada bangunan bersejarah, yakni ada Candi Ngetos. Nah, ini Candi Ngetos ini termasuk candi yang terkenal di Kabupaten Nganjuk. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian juga penasaran sejarahnya gimana ada makam Syekh atau wali-waliullah yang ada di desa Ngetos ini, di Kecamatan Ngetos ini, tetapi berdekatan dengan candi yang merupakan situs bangunan yang merupakan peninggalan dari agama Hindu ataupun Buddha. Untuk itu saya sudah bersama Pak Hamid yang merupakan zuriyah dari para wali di sini, ya. Mungkin saya akan bertanya-tanya tentang sejarahnya Candi Ngetos dan juga makam-makam yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Pak Hamid mungkin bisa diceritakan tentang pertama itu tentang Candi Ngetos, ya. Sejarahnya itu gimana, dan yang kedua tentang keberadaan makam-makam para wali di dekat candi ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa situs-situs yang ada di Ngetos ini adalah peninggalan para aulia yang ada di desa Ngetos ini. Yang pertama yaitu yang disinggung tadi adalah candi. Maka candi ini masih ada hubungan perjuangan atau sejarah yang diemban atau dilaksanakan oleh para aulia, terutama Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atos atau dengan sebutan Sunan Ngatasangin atau Imam Sujono atau juga Panembahan Cindilaras. Beliau adalah adik dari Syekh Jumadil Kubro Rawayo Mojokerto, putra dari Syekh Jalaluddin Ar-Husaini. Sejarahnya pada masa Hayam Wuruk atau sekitar tahun 1330, beliau berdua diutus oleh ayahnya untuk ke tanah Jawa, sehingga beliau kemudian tinggal pertama yang ditempati oleh kedua beliau ini Syekh Jumadil Kubro dan juga Syekh Abdul Malik Ibrahim adalah daerah Tuban. Kemudian setelah menetap di Tuban, kemudian sampai ke Mojopahit. Pada masa kerajaan, pada masa rajanya adalah Hayam Wuruk, yaitu sekitar tahun 1350. Setelah di Mojopahit diterima oleh Hayam Wuruk, dan kemudian kedua beliau itu diangkat menjadi penasihatnya. Setelah diangkat menjadi penasihatnya, maka keduanya diberi emban. Yang satu di Troloyo, kemudian yang satu disuruh mencari tempat untuk persinggahan terakhir Hayam Wuruk atau tempat
nanti setelah Hayam Wuruk wafat. Kemudian berjalanlah beliau ke selatan sehingga sampailah di lereng Gunung Wilis sebelah utara ini, yaitu di sebuah gumuk. Ketika itu beliau riadoh di suatu tempat, yaitu di sebelah yang sekarang dinamakan Jajak Molek. Itu tempat riadohnya Syekh Abdul Malik pertama kali. Setelah riadoh di situ, kemudian beliau mendapatkan ilham untuk penempatan nanti Abu Jenazah Hayam Wuruk. Setelah menempatkan ilham itu, kemudian dilaporkan ke Majapahit Hayam Wuruk, maka dibuatkanlah candi oleh beliau. Kemudian setelah menjadi candi itu, desa atau tempat yang ditempati oleh Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atas ini diberi nama Desa Tajum atau Tunjung. Yang Tunjung bahasa Kawi yang artinya adalah sebuah gumuk. Kemudian beliau terus menetap di Desa Tunjung itu sampai wafatnya. Penduduknya juga sudah banyak pada waktu itu, bahkan sampai keturunan dari Wengker, bahkan keturunan dari Hanggareksa. Kemudian sampailah ke Desa Tunjung karena beliau menyebarkan agama, maka beliau ini tertarik dengan agama beliau, sehingga beliau mengembangkan Islam di Desa Tunjung ini. Akhirnya seperti yang disebutkan tadi, di sini ada makam Empu Soponyono atau yang dinamakan tadi Selo Prawoto. Selo Prawoto ini adalah keturunan dari Empu Hanggareksa yang masuk Islam, kemudian menetap di Desa Tunjung ini, dan juga beliau menjadi empu pada waktu itu. Sehingga beliau juga menciptakan senjata-senjata yang dibuatnya di Desa Tunjung ini. Oleh karena itu di Desa Tunjung ini ada sumur yang namanya sumur upas. Sumur upas itu untuk membuat senjata-senjata yang diperintahkan dari Mojopahit untuk membuat senjata. Tapi Empu Selo Prawoto atau Empu Soponyono ini kemudian masuk Islam, kemudian mengabdi di sini sampai wafatnya, kemudian dimakamkan di sebelah barat yang sebelah selatan itu. Kemudian yang kedua yang akhirnya juga masuk Islam adalah putri dari kerajaan Wengker, yaitu yang disebutkan tadi adalah Hajah Khadijah. Sebenarnya nama sebenarnya dari nama asli beliau adalah Nyai Ajeng Rupiah. Jadi Nyai Ajeng Rupiah itu adalah keturunan dari kerajaan Wengker, atau sebenarnya adalah putri dari, kalau dilihat dari sejarah adalah putri dari Cakradhara. Jadi putri dari Raja Wengker Cakradhara. Kemudian juga mengabdi kepada Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atas, dan kemudian juga masuk Islam sampai wafatnya. Dan kemudian tadi juga disinggung ada makam dari Saudagar Cina. Saudagar Cina inilah yang menyuplai makanan dari Mojopahit ke Tunjung. Karena apa? Karena Desa Tunjung ini adalah daerah tada hujan. Kalau musim hujan bisa ditanami, tapi kalau musim kemarau tidak, karena tidak ada pengairan irigasi.
Cuma ada yang dibuat oleh Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atas ketika datang di Tunjung ini adalah sebuah bilik yang oleh orang sekarang dinamakan bilik Njoho. Nah, ini tempatnya di sebelah selatan, di sebelah selatan bawah sana. Jadi orang sini menamakan sumber itu adalah sumber bilik Njoho. Satu-satunya itu air yang bisa dibuat oleh Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atas, sehingga ketika musim penghujan daerahnya bisa ditanami, tapi ketika musim kemarau tidak bisa ditanami, sehingga akhirnya bahan makanan disuplai dari Mojopahit. Itu yang mensuplai bahan makanan itu adalah saudagar dari Cina, itu yang termasuk saudagar dari Cina ini yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. Jadi yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho pada waktu invasi ke Jawa pertama Dari Cina, Pak. dari Cina. Jadi invasi ke Jawa dari pertama yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. Itu saudagar Cina tugasnya seperti itu. Nah, setelah Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atas meninggal atau wafat sekitar tahun 1380, maka akhirnya penduduk yang ada di Tunjung ini tidak dapat suplai makanan dari Mojopahit. Karena apa? Karena yang dituakan atau yang dijadikan penasehat di sini sudah meninggal. Sehingga akhirnya desa Tunjung ini berubahlah menjadi hutan kembali. Jadi berubahlah menjadi hutan kembali karena penduduknya semua pindah. Karena apa? Ya memang tanahnya gersang, jadi nggak bisa ditanami apa-apa ketika musim kemarau. Kalau musim penghujan ya bisa. Jadi bercocok tanamnya adalah pada hujan, itu pada waktu itu. Kemudian setelah tadi wafatnya Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atas sekitar tahun 1380 tadi, penduduk di desa Tunjung ini semua ada yang pergi ke Klodan mencari yang desanya dinamakan Klodan. Jadi itu ada yang pergi ke sawahan, ada yang pergi ke Loceret dan lain sebagainya, menyebar ke sekitar desa Tunjung ini. Nah, setelah itu maka penduduk Tunjung semua habis, jadi nggak ada penduduknya. Baru pada tahun 1776 setelah perjanjian Gregianti 1755, itu barulah datanglah ulama dari Jogja, yang mana beliau dalam kisahnya karena tidak setuju dengan adanya perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga, yang mana Mataram dibagi menjadi 4, maka beliau melarikan diri dari Mataram. Nah, mengapa? Karena pada waktu itu kerajaan Mataram perebutan kekuasaan antara Hamengkubuwono III dan putra mahkota dari Hamengkubuwono II. Yang mana sebenarnya yang harus pada waktu itu yang harus menjadi raja itu adalah Syekh Abdul Hamid atau Diponegoro, tapi Diponegoro nggak mau. Akhirnya jadilah perebutan kekuasaan sehingga terjadilah perjanjian Giyanti atau perjanjian diteruskan dengan perjanjian Salatiga. Mataram dibagi menjadi 4. Nah, akhirnya beliau melarikan diri ke timur, singgah di Gunung Lawu selama 2 tahun sehingga bisa diembus oleh Belanda.
kemudian tercium oleh Belanda, akhirnya melarikan diri lagi ke timur. Kemudian sampai Madiun juga terhembus lagi oleh Belanda, hanya 1 tahun beliau di Madiun, kemudian langsung ke timur lagi, sampailah beliau di Sawan itu nanti sing dhuwur apa jenenge? 5. Itu sing etan Margopado. Kok ya Julan Sedepok. Sedepok. Ya. Sampailah di Sedepok. Jadi sampailah di Sedepok. Sesampainya di Sedepok dengan teman-temannya atau keponakan-keponakannya, karena membawa semua pasukannya dibawa pada waktu itu. Jadi sekitar 15 orang yang dibawa. Di antaranya ya itu nanti ya sampai Sedepok, dia berhenti di Sedepok. Selama di Sedepok yaitu tidak setahun di Sedepok. Kemudian terhembus lagi oleh Belanda. Tapi salah satu punggawa serta salah satu anggota pasukannya ada yang tinggal di situ, tidak ikut. Kemudian yang lainnya ikut ke timur. Hanya satu yang tidak. Ya, yang sekarang disebut Ki Ageng Liman. Itu ada sebenarnya keponakan dari Mbah Abdul Hamid. Ya. Dan yang lain terus ke timur, sampailah ke Alas Langgar di sebelah utaranya desa itu. Ini duri ngene abut ini. Salam. Duri ngene abut. Salam Judek. Di sebelah selatan Salam Judek itu ada jenenge sebuah hutan yang di situ rindang sekali. Kemudian sampai di situ waktu asar, sehingga di situ tidak menemukan air, nggak akan sholat asar. Maka beliau di situ menancapkan tongkatnya, keluarlah air. Kemudian hutan itu dinamakan hutan Langgar. Karena apa? Untuk sholat ngasar tadi. Nah, setelah itu kemudian beliau berada di desa Klodan. Klodan terus berkembang desanya tadi setelah dari Klodan yang sudah, bahkan di situ pada waktu itu sudah ada yang nama lurah atau kepala desanya sudah ada. Nah, sehingga beliau tinggal di desa Klodan. Juga menikah di desa Klodan. Setelah menikah di desa Klodan selama 2 tahun punya putri 1. Kemudian beliau merasa tidak enak, sehingga beliau pergi ke selatan, agak ke timur, ingin riadah di situ. Setelah beliau sampai di situ menemukan sebuah gua, sehingga beliau naik ke gua. Yang gua itu dinamakan Gua Coban Ngunut, sehingga beliau riadah di situ selama 41 hari. Riadah selama 41 hari itulah beliau mendapatkan ilham supaya ke utara. Sesampai ke utara, kalau sudah menemukan candi dan kemudian makam yang dari kakek buyutnya, maka berhentilah di situ dan tempatilah itu ilhamnya itu begitu. Akhirnya dicarilah, beliau mencari ke utara dan menemukanlah sebuah candi ini. Kemudian beliau riadah di candi itu selama 7 hari. Setelah riadah di candi itu 7 hari, beliau mendapatkan sebuah pancaran sinar dari candi itu. Pancaran sinar itu ternyata dari mana? Dari tempat riadahnya Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atas. Di sebelah timurnya atau di sebelah selatannya jalan itu. Kemudian beliau riadah di situ. Riadah selama 41 hari. Setelah riadah selama 41 hari di situ, beliau mendapatkan ilham untuk menempati tempat ini. Jadi menempati hutan ini supaya ditempati. Nah, dengan syarat agar tidak dihembus atau diendus oleh Belanda, maka semua senjatanya harus
ditanam. Jadi semua senjata dari Mataram itu harus ditanam. Dan juga termasuk senjata pribadi beliau yang satu harus ditanam agar tidak dihembus oleh Belanda. Sehingga beliau karena dari Mataram itu membawa senjata 3. Yang satu namanya tombak Kiai Berot, yang satunya namanya tombak Pandito Ratu, tombak Sabdo Pandito Ratu. Yang ketiga adalah payung ngudung. Nah, yang disuruh menanam apa? Yang disuruh menanam agar diendus, tidak diendus oleh Belanda adalah yang tadi. Tombak Sabdo Pandito Ratu itu ditanam di situ. Oleh karena itu, tempat penanaman tombak Sabdo Pandito Ratu itu oleh beliau, oleh Syekh Abdul Hamid dinamakan Cek Molek. Ini dinamakan Cek Molek. Jadi yang menamakan Cek Molek itu adalah Mbah Abdul Hamid. Bukan Cek Molek itu asli dari nama itu, tidak. Jadi yang menamakan itu adalah Cek Molek. Kemudian beliau menetap di sini dan hutan ini dibabat oleh beliau. Nah, karena hutan ini tadi adalah dari Majapahit, kemudian menjadi wilayah Wengker. Yang menamakan ini hutan atas angin adalah kerajaan atau Raja Wengker yang menamakan, bukan dari Majapahit. Karena Majapahit semakin runtuh setelah Hayam Wuruk. Sehingga kerajaan Wengker menamakan, karena itu menjadi hutan kembali, dinamakan hutan atas angin. Dan setelah dibabat oleh beliau sekitar itu tahun 1770, jadi 1776 tadi. Jadi yang membabatnya ada sekitar tahun 1776 di sini ini. Dimulai dibabat. Harinya Jumat Legi, tanggalnya 10 Muharram. Nah, itu dibabat oleh beliau, kemudian ditempati oleh beliau. Setelah dibabat, akhirnya ayahnya yang bernama Syekh Abdul Salam atau yang bergelar Tumenggung Alap-Alap Danurejo, itu diboyong ke sini dari Tegalrejo sana. Dari Tegalrejo Magelang diboyong ke sini, dan kemudian juga adiknya juga ya diboyong ke sini, saudaranya juga diboyong ke sini. Akhirnya setelah dibabat kemudian diberikan kepada mereka, tanah-tanah diisi, dan juga teman seperjuangan atau teman satu pondok juga dibawa ke sini. Yang satu namanya Mbah Haji Umar, yang satunya namanya adalah Mbah Nuryani. Itu teman satu pondok di Tegalrejo, dibawa, suruh menempati di sini. Nah, kemudian setelah menempati di sini, beliau berjuang di sini menyiarkan agama, dan juga beliau pada waktu itu kalau diceritakan nanti panjang sekali ya. Jadi waktunya nanti panjang sekali ya. Ini sudah singkat ceritanya dari Mbah Abdul Hamid seperti itu. Kemudian mempunyai anak laki-laki Mbah Abu Syafi'i. Mbah Abu Syafi'i ini sebenarnya anak nomor 2. Karena apa? Anak nomor pertama tadi di Klodan tadi, dari ibu Klodan tadi. Nah, yang ibu yang kedua, kakak dari Kanjeng Jimat Brebek, kakak dari istrinya Kanjeng Jimat Brebek. Nah, itu istri beliau. Karena apa? Itu mendapatkan hadiah itu. Karena menang sayembara. Kalau sayembara diceritakan nanti banyak. Menang sayembara akhirnya mendapatkan hadiah kakaknya, kakak dari istri
Kanjeng Jimat Purba. Nyai Ajeng Asyah itu putra dari Raden Ronggo dari Ponorogo. Raden Ronggo itu adalah menantu dari Bathara Katon. Oleh karena itu Raden Ronggo itu di Mojokerto di Ponorogo diberi gelar Bathara Katon kelima. Nah, siapa Raden Ronggo? Raden Ronggo ini adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel Surabaya. Ya, Surabaya. Jadi putra dari Raden Ronggo, Nyai Ajeng Asyah itu istri dari Mbak Syekh Abdul Hamid melahirkan Syekh Abu Syafi'i. Kemudian Syekh Abu Syafi'i ini masa kecilnya sudah khariqul adah, sudah bahkan mondoknya di Lasem, di Rembang dan sebagainya. Tapi ketika datang di pondok disuruh pulang oleh kiainya. Itu karena apa? Ya memang sudah khariqul adah. Tapi beliau yang dipahami adalah ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Sehingga ya banyak sekali khariqul adah yang beliau lakukan. Bahkan ketika mengambil buah kelapa pun tidak memanjat. Jadi cuma disarati gini sudah turun sendiri pohonnya, sehingga tinggal memetik. Itu Syekh Abu Syafi'i. Kemudian Syekh Abu Syafi'i mempunyai putra yang namanya Syekh Yusuf Abu Hamid. Apalagi ini lebih, masya Allah, khariqul adahnya. Bahkan naik kelapa itu pakai gamparan, kelihatannya jatuh tapi tidak ke bawah. Nah ini yang terkenal kemana-mana katanya. Kalau sejarah-sejarah yang dari orang-orang itu sering berkokok. Tapi saya sendiri belum pernah mendengar kokoknya. Jadi saya sendiri belum pernah mendengar kokoknya, tapi kemana-mana beliau berkokok. Bahkan di sejarahnya Bayi Jazuli, Gusmi Kloso itu ya berkokok terus sambil menggendong Bayi Jazuli mengitari lataran Mojosari. Sehingga ambil berkokok, cukurukuk, ini jagoku, ini jagoku. Di jalannya kan ada begitu. Nah, itu. Dan juga sejarah lagi ketika terjadi banjir bandang di Mojosari. Itu beliau ini memasang wuwu di puncak pohon sawo. Nah, bumbun semua. Loh ada wuwu kok di puncak pohon sawo. Ya, ternyata setelah 7 hari ini terjadi banjir bandang, akhirnya sampai ke wuwu itu. Ya. Ini isyarat-isyarat yang dilakukan oleh beliau. Dan juga masih banyak sekali, apalagi kalau sowan ke Bandar, itu juga aneh lagi kalau sowan ke Bandar. Beliau ke sowan ke Bandar nggak pernah naik apa-apa. Ada salah seorang yang cerita dengan saya karena beliau disuruh mengikutinya. Dari ngetos ini tidak naik apa-apa. Jadi sekejap sampai sudah Bandar. Setelah Bandar itu tuh keluruk 3 kali katanya. Ya keluruk 3 kali, kemudian Mbah Yai kesupen kelali. Nah itu keluar dari dalam. Syekh Yusuf Abu Hamid keluar dari dalam. Kemudian disambut, memanggil Mbah Habu itu bukan namanya, tapi kata yang menceritakan saya itu Mbah Wali Pesek. Mbah Wali Pesek kok sudah sampai di sini, naik apa? Nah, ketika itu yang mengantar ini punya angan-angan begini. Oh, endahai dalam bahasa Jawa. Oh, endahai yang ini ki suguhane kopi karo jadah anget. Ya, gitu. Cerita saya seperti itu. Ya. Kemudian tidak disampaikan itu kopi dan dengan jadah yang hangat ini keluar dari dalam. Ini loh. Jadi setelah di situ berbincang-bincang ya kembali pulang lagi. Banyak lagi ceritanya Syekh Yusuf itu banyak sekali. Tapi kalau diceritakan ya
Sehari tidak nggak cukup, sehari nggak cukup. Bahkan cerita-cerita ini banyak bukan dari ayah saya sendiri. Kalau ayah saya sendiri, abah saya itu cerita ya cuma simpel-simpel gitu aja. Dari orang-orang yang tahu betul-betul pada waktu itu memang menjadi saksi sejarah dari Syekh Yusuf Abu Hamid. Bahkan kalau dari abah saya itu cerita itu ya cuma beliau mondoknya di sini. Bahkan sampai itu di Banten. Bahkan di Banten itu bisa menemui Raden Kian Santang pada waktu itu. Beliau bisa menemui Raden Kian Santang. Masanya kan sudah jauh kan, dari Kian Santang dan Syekh Yusuf Abu Hamid bisa menemui Raden Kian Santang. Kemudian setelah itu barulah beliau pulang. Setelah pulang itu ya banyak sekali khariqul adah yang beliau lakukan. Apalagi kalau bulan Suro. Bulan Suro itu beliau itu pasti ya. Saya sendiri dulu ketika saya umur saya masih 2 atau 3 tahun itu sering diajak keliling desa itu sambil dipanggul saya sambil dipanggul dan beliau cuma mengatakan begini setiap perjalanannya ilaha illallah gitu terus keliling desa. Itu mulai jam berapa? Jam 3 malam. Jam 3 malam sampai subuh, kemudian saya dipulangkan lagi. Setelah dipulangkan lagi subuhan, kemudian saya diambil lagi diajak ke warung biasanya gitu. Biasanya gitu, kemudian saya dibelikan puli. Pada waktu itu ya. Setelah itu ya dijak pulang lagi. Itu sering saya. Jadi dulu sering saya diajak keliling desa, ini sering dipanggul. Yang masih ingat dalam ingatan saya itu pada pemilu tahun 71. Dalam ingatan saya. Setiap gambar itu dipukul oleh beliau. Karena apa? Pada pemilu tahun 71 itu kan gambarnya telu. Nah, ini semua gambar dipukul baik Golkar, P3 dan PD dipukul semua. Brong. Setiap gambar yang ada di pinggir jalan dipukul sambil memanggil saya. Tapi ya itu yang diucapkan itu tadi. Bahkan yang memanggil saya pun tidak pakai nama saya. Kalau memanggil saya itu ya walad ijlis fina. Saya nggak ngerti itu pada waktu itu. Ya apa artinya ya walad ijlis fina, baru sekarang baru besar itu tahu bahwa ya walad ya anak. Ijlis duduklah fina di sampingku kan ngono. Jadi kalau memanggil saya atau memanggil kakak saya itu nggak pernah pakai nama. Tapi itu ya walad ijlis fina. Saya dimanapun mendengar. Jadi saya dimana memanggilnya dari sini. Saya di rumahnya kakek saya yang sebelah utara sana Poncet saja. Dengar itu. Ya walad ijlis fina. Setelah mendengar ya lari terus. Baik saya dan kakak saya. Dimanapun mancing di kali ya. Itu dipanggil ya walad ijlis fina ya langsung kembali. Itu sejarah dari Syekh Yusuf Abu Hamid itu seperti itu. Jadi jauh dekat suaranya sama. Yang saya alami. Jadi jauh dekat suaranya sama. Baik dimanapun, bahkan pernah saya itu diajak nenek saya pergi ke ladangnya di sebelah utaranya Jurang Ringin, agak ke utara sedikit. Loh itulah dipanggil dari rumah ya walad ijlis fina ya dari sana ya lari terus. Jadi kalau sudah mendengar ya walad ijlis fina lari. Yang saya alami dulu masa kecil saya itu seperti itu. Jadi sampai beliau wafat, bahkan sampai beliau wafat pun, ketika akan wafat pun saya itu ya itu sering diajak menata bata atau menali sesuatu. Bahkan beliau senang itu kalau menanam sesuatu kemudian ditali, itu sering. Bahkan ketika
akan ada musim kemarau panjang. Sejarah sedikit. Nah, di sini nih ya. Di sini ini ada pohon jambu. Di sini ini ada pohon jambu. Ketika ada kemarau panjang, apa? Saya itu disuruh memegang tali untuk mengikat padi berputar di pohon jambu. Padi itu jadi tidak ditanam, tapi ditali di pohon jambu ini melingkar. Ternyata apa? Musim kemaraunya panjang. Gitu. Itu banyak sekali isyarat yang beliau lakukan pada waktu itu. Itu nih udah tadi ya dari Syekh Abdul Malik Ibrahim sampai kemudian Syekh Abdul Hamid. Kalau Syekh Abdul Salam ini sejarahnya tidak dingetos. Kalau Syekh Abdul Salam ini sejarahnya ketika mengabdi di Mataram. Bahkan yang menaklukkan Kabupaten Tanjung Anom adalah beliau. Dan juga yang menaklukkan dalam sejarah TV itu Mak Lampir juga beliau. Itu sejarah betulan loh Mak Lampir itu. Tidak sejarah fiktif, tidak, sejarah betulan itu. Bahkan tubuh Mak Lampir ditanam di 3 tempat. Saiki dipuja-puja itu. Ada Sang Hyang Sikil, ada Sang Hyang Sirah, dan juga ada Sang Hyang Badan. Nah, sekarang dipuja-puja itu sebenarnya itu tempat Mana Pak itu? Ada di Banyuwangi, ada di Gunung Merapi, dan juga ada di Banten. Pak, lokasinya seperti makam gitu. Iya, lokasinya seperti makam. Memang dibentuk seperti itu. Itu tempat menanam jasad dari Mak Lampir tadi. Itu yang istilahnya yang membasmi pada waktu itu adalah juga Syekh Abdul Salam yang paling jasanya terbesar, kemudian dihadiahi oleh Sultan Agung. Itu adalah penaklukan Tanjung Anom pada waktu itu. Hadiahnya sebidang tanah yang sangat luas sekali di Tegalrejo. Itu. Kemudian sekitar tahun 82-an itu dari Tegalrejo datang ke sini, bagaimana ini tanahnya buat apa? Nah, kemudian oleh abah saya dibawa ke sana dan diwakafkan di Pondok Tegalrejo, Magelang. Itu hadiah dari Sultan Agung itu. Karena bisa menaklukkan Tanjung Anom. Tanjung Anom ini loh. Tanjung Anom Nganjuk. Itu kan dulu adalah sebuah kabupaten yang Balelo dari Mataram. Tanjung Anom Marojaya. Iya, Tanjung Anom Marojaya. Bahkan itu punya senopati yang alugul ya. Nggak ada yang, jadi semua penggawa dari Mataram itu nggak ada yang menang. Senopati Tanjung Anom itu ya, yang bisa nama orang ya Tanjung Anom dulu ya. Nama orang ya memang bukan nama orang, memang sebuah desa gitu. Jadi sebuah kabupaten gitu, Kabupaten Mataram. Jadi Nganjuk ini sebenarnya kabupaten pertamanya masa Mataram adalah Tanjung Anom. Tanjung Anom malam. Itu oleh ditaklukkan oleh Syekh Abdul Salam. Hingga bisa takluk, akhirnya diberi hadiah itu. Nah, setelah anaknya di sini kemudian diboyong ke sini, bahkan saudara-saudaranya juga diboyong ke sini. Yang pertama itu di daerah Madiun sana, itu kakak pertama. Kemudian Mbah Abdul Hamid itu dan kakak yang adiknya juga dibawa ke sini. Terus sejarah daripada yang dimakamkan di sini ini. Bahkan ada tambahan lupa tadi yang termasuk pada waktu itu bisa masuk Islam itu adalah putri termasuk putri dari Mojopahit
yang dibuang oleh kerajaan pada waktu itu di Palohombo. Nah, kemudian setelah masuk Islam, nah, kemudian beliau dimakamkan di sebelah selatan Benagung ya. Guandalem. Itu termasuk juga santri dari Syekh Abdul Malik Ibrahim pada Siti Fatimah ya. Itu yang mau masuk Islam pada waktu itu. Kemudian beliau juga berjuang Islam di sana. Bahkan sampai pada waktu itu sejarahnya Pak Hayam Wuruk ingin menikahi Siti Fatimah, itu sejarahnya kalau bisa menanam waluh sampai mulai ujung dari ujung sampai pangkalnya atau ujungnya bisa sampai Kebon Ageng, maka mau. Tapi ternyata baru sampai sebelah timurnya Kebon Ageng sudah dipangkas oleh orang yang cari rumput, sehingga nggak jadi dinikah. Hayam Wuruk pada waktu itu sejarah itu ya, akhirnya beliau dimakamkan di Guandalem. Jadi hubungannya cuma sebuah hubungan, yaitu Mbak itu sebenarnya putri dari Mojopahit itu. Putri dari Mojopahit, tapi sebenarnya juga Siti Fatimah jenenge. Itu setelah beliau mengutarakan syahadat barulah dinamakan Siti Fatimah. Sedikit ya. Itu. Jadi bukannya Syekh Abdul Malik Ibrahim itu bukan cek-cek molek ya. Kembali lagi saya tegaskan, Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atos itu bukan cek-cek molek, atau Syekh Malik itu juga bukan cek-cek molek. Karena orang Jawa itu ilate niku yo napa niku wae. Rada kesuwen nek omong umpama Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atos itu kedawan. Ya akhirnya wong ngetos niku memanggilnya ya Syekh Malik ngoten mawon. Padha karo Syekh Jamaluddin Al-Husaini atau Syekh Jamaluddin Al-Akbar, jadi Syekh Jumadil Kubro. Ya seperti itu. Sebenarnya simpel seperti itu. Jadi bukannya cek-cek molek itu bukan Syekh Malik, bukan. Cek-cek molek tempat penyimpanan pusaka dari Syekh Abdul Hamid agar tidak diburu oleh Belanda. Oleh karena itu di sini ini ibaratnya kalau kelihatan temboknya Masya Allah. Kalau kelihatan orang istilahnya orang yang dicari orang nih, ya itu kok ndelik sini, akeh nggak ketemu nih. Karena secara gaib temboknya Masya Allah. Ya, secara gaib temboknya Masya Allah sangat kuat sekali. Karena apa tadi? Ya, itu tadi. Jadi tombak Kiai Sabdo tadi. Jadi tombak Kiai Sabdo niki. Oleh karena itu tombak Kiai Sabdo ini bisa dibuat untuk nazar, wasilah untuk nazar. Apapun nazarnya itu mudah dikabulkan oleh Allah kalau berwasilah. Karena tadi Kiai Sabdo tadi. Jadi yang satu adalah Kiai Sabdo, yang kedua adalah Kiai Berot, yang ketiga adalah Kiai Mudung. Itu tombak pribadi dari beliau. Agar tidak diburu oleh Belanda, maka tombak Kiai Sabdonya harus dibuat tumbal gitu loh. Sehingga untuk mengenang itu maka beliau menamakannya cek-cek gitu. Jangan terkecoh di sini ini ya. Jadi jangan terkecoh karena apa? Sejarah-sejarah di YouTube Masya Allah sudah. Itu kalau kalian membuka jenggleng itu tahu kan nanti. Jadi apa? Pembauran sejarah itu banyak sekali. Enggak benar padahal Enggak benar itu. Jadi candi ini bukan candi untuk pemujaan. Tapi candi ini adalah candi tempat jenazah, tempat penguburan. Bahkan diceritakan di candi itu sebelum sebelum ditimbun tanah dalamnya. Di dalam candi itu ada makam 72. Di dalam candi itu ada makam 2. Itu sebelum dibangun candinya itu kan. Sebelum ditimbun, kan candi itu sudah ditimbun. Candi itu dalamnya sebenarnya ada di tengah-tengah ini ada sumur.
Kemudian sebelah baratnya ini ada 2 makam. Gitu. Karena apa candi itu ditimbun pada masa kakek buyut saya, Abu Syafi'i, ini sering apa? Ada orang yang tergelincir di situ. Jatuh ke dalam sumur. Jatuh ke dalam sumur itu. Mulai orang siapa ini? Ini orang yang sedang ingin mencari bonggol apa itu jenis pring apa jenis bung ya. Ya, setiap orang ingin mencari bung itu pasti mengambil air di situ karena apa satu-satunya air yang ada di lewatan ini yaitu ya sumur ini dalamnya Masya Allah. Nah ketika ada yang tergelincir di situ pada waktu itu kok kakek bisa terjun ke situ dan naik seperti burung. Gitulah setelah akhir-akhir dipikir lah itu sapa sing ngetok nenek. Nah, akhirnya ditimbunlah sumur itu dan makam itu ditimbun juga. Terus air arca-arcanya dimasukkan semua oleh kakek. Yang makam 2 itu makamnya siapa Pak? Yang satu Hayamuro, kemudian yang satu adalah istrinya. Oh, istrinya. Itu istrinya Hayamuro. Sebenarnya gitu. Ini bukan makam candi ini bukan untuk pemujaan, tapi tempat makamnya. Jadi salah betul karena ini pemujaan. Seperti itu. Jadi sejarahnya seperti itu. Apalagi mengatakan bahwa apa candi ini kembar, itu mengatakan seperti itu. Sebenarnya tidak kembar, berbeda candinya. Tidak kembar, jadi berbeda gitu loh. Memang pada waktu itu sejarahnya adalah di sebelah utara selatannya itu ada tumpukan batu gitu pada waktu itu ceritanya. Tumpukan batu itu ya bersarakan gitu loh. Nah, ya akhirnya memahami itu candi kembar. Sebenarnya enggak, candi yang di sebelah sini untuk mengumpulkan batu yang akan mengumpulkan bata itu yang akan dipasang itu sebenarnya gitu loh. Jadi seperti apa membangun rumah kan candinya batanya kan dikumpulkan dulu. Nah seperti itu. Ya, bahkan batanya pun tidak diambil dari sini, Langsung dari Majapahit sana. enggak. Nah, batanya itu apa? Tanyanya diambil dari Rorombo sana, tanahnya karena yang dibuat bata yang baik itu dari daerah Rorombo sana dibawa ke Klodan, dibawa ke Tengger ya, dibawa ke Tengger dicetak di Tengger sana, kemudian dibakar di sana, baru setelah matang baru dibawa ke sini gitu loh. Nanti di situ ada desa Sambong, ya dah. Nah itu untuk nyambung. Jadi untuk nyambung apa? Ya nyambung apa nih? Untuk membawa bahan dan bata ini dibuat di Tengger sana. Jadi membuatnya bata dibuat candi ini di Tengger sana. Kemudian dibakar juga di sana. Setelah dibakar matang baru dibawa ke sini, ditumpuk di situ gitu loh. Itu kelihatannya ada tumpuan bata. Nanti saya ya diam saja seperti jalan candi kembar ya karep-karep. Tapi sebenarnya seperti itu dari sejarah dari yang banyak itu dulu yang menceritakan adalah kakek saya Syekh Yusuf itu karena apa sejak kecil aku ikut kakek. Jadi sejak kecil saya ikut kakek ketika malam itu pasti didongeng. Dongeng ini sejarah nggak pernah saya didongeng kancil nyolong timun nggak pernah. Jadi pada waktu itu yang disejarahkan didongeng adalah sejarah-sejarah seperti itu. Bahkan ada yang lucu sekali sampai beliau apa itu tertawanya terpingkal-pingkal sering. Saya lucu, saya juga terlucu ya ikut tertawa. Pada waktu itu ketika akan tidur itu pasti saya didongengi sejarah. Jadi yang sering ikut kakek atau sering diajak oleh kakek kemana-mana itu juga saya pada waktu itu. Rambo, ya nggak tahu seperti itu. Bahkan ini teringat saya ketika diajak ke Pace. Teringat pada waktu diajak ke Pace. Nah itu jelalah niku apa? Anaknya yang ditamoni ini
kemarin jumpa. Dia cerita, bapakku ini tahu cerita ngene. Yen niku baru ki bapakku masak iwak. Ya iku tak tekoki. Entarepane ana apa, Pak? Enak tamu. Nah, ternyata tamunya siapa? Ya tamunya itu Mbak tadi, Mbak Yusuf tadi ternyata. Dengan membawa anak kecil, lah itu saya. Nah itu kemudian dijamu. Seperti setelah itu pergi. Yang masih terkenang di hati saya itu ada apa? Pernah saya diajak di kabupaten. Pernah saya diajak di kabupaten dan saya ditinggal di kabupaten. Jadi ditinggal sendiri di kabupaten, orangnya kemana nggak tahu. Tapi saya diajak di kabupaten, kemudian saya ditinggal. Itu yang terkenang saya itu apa? Pertama kali saya tahu sepak bola yaitu di kabupaten itu diajak oleh kakek. Jadi pertama itu tahu sepak bola di layar TV ya itu. Nah di sini kan belum ada TV pada waktu itu. Ya, itu apa? Sekitar tahun apa itu 73. Karena apa beliau Syekh Yusuf ini wafatnya tahun 77. Kalau kemarin saya cari Syekh Abu Syafi'i itu wafatnya tahun 1920. Karena apa? Pak Boh saya yang ada di Benagung sebelum wafat itu saya tanya. Jadi Pak Boh itu saya tanya, kapan meninggalnya? Mbah jenengan kapan Pak Boh meninggal? Dia tak ingat, tapi yang diingat tetangganya justru apa itu ninggalnya mbahmu ku bareng karo Mbah Lurah Sopawiro taune podo. Ya, akhirnya saya mencari kapan ninggalnya Mbah Sopawiro ini. Nah, akhirnya saya bisa menjumpai di keluarganya saya sana. Mbah Sopawiro itu meninggalnya tahun 1920. Jadi saya akhirnya yakin bahwa kakek itu Syekh Abu Syafi'i itu meninggalnya tahun 1920. Nah, kalau Syekh Abdul Salam nggak tahu. Kalau Syekh Abdul Salam. Kemudian kalau Syekh Abdul Hamid itu meninggalnya tahun 1858. Itu meninggalnya itu tahun 1858. Jadi berapa tahun itu? Jadi 1776 sampai 1858. Bahkan usia beliau, usia Syekh Abdul Hamid itu 200 tahun. Usia beliau. Kemudian usia Syekh Abu Syafi'i itu 180 tahun. Kemudian usia Syekh Abdul Hamid, Syekh Abu Syafi'i. Keliru deh. Usia Syekh Abdul Hamid itu 180 tahun. Yang 200 tahun itu Syekh Abdul Salam tadi ya. Usia Syekh Abdul Salam itu 200 tahun. Ya, kemudian usia Syekh Abdul Hamid itu 180 tahun. Dan usia Syekh Abu Syafi'i itu 140 tahun. Ya, usia Syekh Yusuf Abu Hamid itu 126 tahun. Usia beliau itu jadi panjang-panjang. Nah memang Bang, sejarahnya para ulama yang jenengan ceritakan ini memang tidak menyebarkan Islam di daerah sini tidak semulus seperti zaman sekarang. Oh iya. Zaman dulu kan banyak sekali rintangan karena memang zaman peralihan kekuasaan, zaman perebutan kekuasaan dan juga zaman paceklik juga Pak. Iya. Jenengan ceritakan. Yang paling yang paling menghambat penyebaran Islam di Pulau Jawa khususnya itu karena apa? Karena banyak sekali penguasa-penguasa kerajaan itu yang menganut Buddha Tantra Birawa. Apa penganut Buddha Tantra Birawa ini?
yang oleh Sunan Ampel dikatakan Molimo. Itu penganut Tantra Birawa. Nah, penganut Tantra Birawa ini yang dimakan adalah daging manusia, bukan daging hewan. Jadi sehingga ini yang membuat sulit ulama-ulama yang ada di Pulau Jawa ini mengembangkan Islam sejak mulai dari Syekh Wasil sampai Wali Songo. Bahkan dalam legenda Indonesia dan legenda Jawa itu ada Syekh Subakir kan? Bahkan sebelum Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa itu sudah dari Rom mengirim 200 orang Muslim, tapi nyatanya habis dimakan oleh orang Jawa yang menganut tadi Tantra Birawa tadi. Jadi Molimo itu sebenarnya bukan main, tapi enggak. Ini memang makanannya manusia ini. Pestanya makannya manusia, darah-darah manusia. Itu. Sehingga kanibalisme yang terjadi pada waktu itu. Karena ada penganut itu kuat sehingga sulit pengembangan Islam. Baru akhirnya pengikisan, akhirnya ada ulama-ulama yang sakti bisa mengembari atau bisa mengimbangi kegiatan-kegiatan Tantra Birawa tadi. Akhirnya barulah bisa mengembangkan Islam. Dan juga bahkan banyak sekali raja-raja yang penguasa khususnya Mojopahit ini memberi kelonggaran kepada ulama-ulama Islam untuk mengembangkan Islam. Bahkan sekitar tahun 1400 saja kerajaan Wengker sudah pimpinannya sudah Islam. Dinten yang diberi Betara Katong itu Islam itu. Jadi Betara Katong itu Islam. Itu dari Mojopahit, itu anaknya dari Mojopahit loh. Betara Katong itu Islam. Kemudian diberi kekuasaan di Wengker atau di Ponorogo. Islam. Jadi sudah 1400-an. Karena pengaruh dari Tantra Birawa tadi, contohnya lagi adanya tumpengan itu karena mengembari dari Tantra, jadi mengimbangi Tantra Birawa tadi. Adanya tumpengan. Sehingga oleh Sunan Bonang manusianya diganti ayam. Seperti itu. Itu adalah untuk mengimbangi Tantra Birawa tadi. Jadi banyak sekali penganut Tantra Birawa sehingga sulit. Bahkan ada Dewata Cengkar pada waktu itu. Karena juga sebenarnya Tantra Birawa ini penganutnya itu. Jadi ada sejarah Aji Saka. Aji Saka itu sebenarnya ya, orang Muslim loh. Sebenarnya bukannya orang Hindu, bukan. Dan bukan bahkan sejak awal Desa Tunjung sampai Desa Ngetos itu nggak ada orang Hindu di sini. Jadi nggak ada orang Hindu di sini. Gitu loh. Jadi kok diceritakan termasuk pada daerah Ngatas Angin ini adalah daerah Hindu. Sejak awal, sejak Syekh Abdul Malik Ibrahim Al-Atas tidak ada orang Hindu di sini. Gitu loh. Baik, Pak, dari penjelasan jenengan saya kira nanti rekan-rekan sekalian di rumah nanti bisa tercerahkan, Pak. Jadi yang awalnya mempunyai anggapan bahwa desa sini dulu penganut agama Hindu atau Buddha, akhirnya setelah mengetahui sejarah sebenarnya, maka mereka akan memiliki pemahaman bahwa sejarah yang benar itu seperti ini. Misalnya seperti Candi Ngetos itu ternyata bukan tempat pemujaan, tapi ternyata adalah lokasi pemakaman Hayam Wuruk. Nah, mungkin untuk closing terakhir, Pak, kira-kira hal apakah yang bisa diteladani dari ulama-ulama yang jenengan ceritakan tadi untuk generasi hari ini dan yang akan datang? Untuk yang bisa diteladani adalah kegigihan di dalam memperjuangkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Keteladanan ini yang harus kita terus kita pupuk.
kita pahami bagaimana orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita memperjuangkan agama, bahkan sampai Wali Songo itu memperjuangkan agama ala ahli sunnah wal jamaah. Mari kita pertahankan, terus kita berjuang untuk mengembangkan. Karena apa? Ya, memanglah semua ulama yang ada di Pulau Jawa ini khususnya itu adalah pengemban tugas memperjuangkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kalau nanti kita kendor maka akan dicolong oleh selain ahli sunnah wal jamaah. Apalagi sekarang masya Allah, kemarin itu saya mendapat kiriman YouTube dari Cangkang. Mari kita putus ini. Apalagi ingin membentuk khilafah, masya Allah. Ini sangat bahaya sekali wong sing diolok-olok panggah wong NU. Banser sing diajak itu ya. Contoh banyak sekali pembahas kikis ini. Bagaimana perjuangannya agar tidak sampai ke pelosok desa. Wis ben yang kutha-kutha kana wetok wae. Yang desa nek iso tetep undangan, tetap berjanjian, tetap tahlilan. Terima kasih Pak Hamid atas pesan-pesannya, atas cerita sejarahnya yang telah membuat sahabat-sahabat sekalian ini mengerti sejarahnya tentang Candi Ngetos dan juga makam-makam ulama yang ada di desa Ngetos ini. Baik teman-teman sekalian, karena waktu sudah semakin malam dan semakin larut dan waktunya kami dari Banser dan Ansor Kecamatan Lengkong untuk undur diri dulu, pamit pulang. Dan juga sahabat Banser dari Gondang juga terima kasih. Bajulan juga dari Bajulan juga dari Locaret, alhamdulillah juga ikut perjalanan kami. Semoga nanti perjalanan ke rumah lancar, aman sampai rumah tanpa halangan suatu apapun. Dan tadi juga dipesankan kepada kita bahwa hal yang bisa kita teladani dari ulama yang ada di Ngetos ini adalah marilah kita menjaga ajaran ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi ajaran ulama-ulama yang sanad keilmuannya itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Demikian mungkin untuk perjalanan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ikuti terus channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم أستغفر الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا إله إلا الله 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا إله إلا الله 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 لا إله
محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله 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 سبحان الله عدد ما خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. آمين يا ربنا لك الحمد. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد. Mana juru kuncinya? Masa cuma cukup berapa lagi? Kayak di sini. Lagi saya kira tinggi. Syekh Malik. Saya balik. Iya, Syekh Malik Ibrahim Alatas Imam Sujono. Bukan sini kali. Dua versi. Sing ngendi? Oh, Syekh Abdullah.
Oh niku Abdul Malik Ibrahim Alatos. Nggih. Sunan Atas Sujono. Amin. Oh. 1380. Setengah ya mas? Gak usah apa-apa. Eh? Gak usah apa-apa. Dihitung kau. Sekitar 5 menit katanya. Siti Aisyah Yayasan Mimbar. Saya Abdul Hamid juga masih apa ini? Saya Abdul Syafi'i. Oh, yang paling sepuh yang pertama om. Ah, Oh. Syekh Malik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Iya, kami jangan nasta'in.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Syekh Yusuf Abdul Hamid.
syaitan rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma Iya namanya nasta'in. Tutur. Oh, kasih foto di spek. Gak salah foto sarang sebetulnya.